Audio Jungle. Dulur Tactics, kembali lagi bersama kami di Koma Titik Season 2. Wah, gimana nih Char? Season baru buat YouTube HMD TV sendiri kan Char? Iya nih, ada ini ya, di refresh gitu lah ya. Iya, makanya udah lama ke YouTube kita kosong dan gak dapet insight-insight menarik. Iya, kira-kira udah 6 bulanan ya? Iya, kayaknya udah 6 bulanan deh, udah tahun lalu lah kurang lebih update Iya, kita tahun ya. lalu ya. Jadi makanya kita mau balik lagi produktif, kita harus insightful lagi buat teman-teman semua di dunia perkuliahan. Iya. Gimana ya Chart ya? Di season 2 ini kan kita kan termasuk orang-orang yang baru ya. Iya, jadi nggak pada kenal tuh kita tuh siapa tuh. Tiba-tiba Iya. di sini, tiba-tiba ngomong aja. Iya, kita perkenalan dulu nggak sih? Boleh. Iya. Dari kamu dulu Chart. Oke, perkenalkan nama saya Richard Samuelatane. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2024. Biasa dipanggil siapa tuh? Aku dipanggil sayang juga boleh sih. Ih, jangan dong. Jangan Terus, ya. Mas. Iya. Iya, aku biasanya dipanggil Richard. Oke, kalau aku Rusdian Syalwi Prasetya, aku biasa dipanggil Anca dari Teknik Informatika 2024 juga. Oke, jadi kita bakalan jadi MC untuk beberapa waktu ke depan ya. Jadi jangan bosan-bosan ya lihat muka kita ya. Iya, bisa dipakai buat nemenin makan, Iya. nemenin tidur. Secara teknis suara kita sleep callable banget ya. Iya. Oh. Oke. Ya udah pada geli ya ngeliat. Iya, udah. Cukup ya, Cak. Heeh. Tadi kita hari ini mau ngapain nih, Cak? Mau bahas apaan? Gini Chart, aku kayak pengen di hari ini kan kita udah ada bintang tamu nih Chart. Iya. Keren banget. Dia pendidik dan juga terdidik. Wah, terdidik di mana tuh? Pernah terdidik maksudnya Chart. Iya, terdidik di mana? Terdidiknya menurut aku udah di ranah yang tinggi banget. Aku udah salut banget sama Wah, orangnya, iya. sama Sungkem bintang ya, tamu sungkem kita. ya. Iya, Waduh. makanya. Dan dia juga masuk dosen kita juga nih Chart. Oh iya ya. Iya, makanya sebenarnya kita kenal sama guru ini. Cuman Gitu. kita perlu tahu lebih lanjut lah tentang bagaimana pengalaman belajarnya. Emang di luar negeri ya, Cak? Kok gitu sih Cat? Jangan di spoiler dulu dong. Oh iya, sorry. Iya, biar kita dengar Oke. langsung dari orangnya. Siap. Boleh langsung Miss Farah perkenalkan diri. Iya. Halo, Halo, Miss Farah. Miss Farah. so aku Farah. Ya. Kalian bisa panggil aku Farah dan aku dosen matkul bahasa Inggris di Philcom. Background pendidikan aku kah? Boleh. Boleh, Miss. Boleh ceritain dari background dulu. pendidikan aku itu aku dari Malang, SMA di Malang, terus langsung lanjut S1. S1-nya di FIB UB, jurusan sastra Inggris. Yes. Terus abis gitu aku ada gap 2 years. Dan aku kayak kepikiran aku butuh suatu gebrakan. Wah. Karena itu waktu COVID kan. Iya. Kan sumpek banget tuh dunia Oh, berarti itu online, gap right? pas zaman Covid, Miss. Ya benar. Itu kalau boleh tahu tahun berapa tuh, Miss? Aku lulus tuh 2020. Jadi tuh pas Ini lulus SMA atau lulus S1? lulus S1. Oke. Lulus S1 2020, terus ada COVID. Terus aku udah berencana sebenarnya aku mau lanjut di luar negeri. Cuman karena COVID nggak mungkin. Jadi aku ambil break, aku kayak tutor bahasa Inggris gitu online. Terus juga sempat daftar content writer. Setelah itu aku dapat kabar dari ayah aku kayak ini ada beasiswa, kenapa kamu nggak coba gitu. Wow. Jadi aku coba daftar, ternyata keterima. Alhamdulillah. Pas banget waktu pas COVID tuh Australia lagi ditutup kan. Terus Aku akhirnya dengar juga dibuka. kayak ketat regulasinya ya di Australia ya, Miss ya. benar. Nah, baru banget dibuka aku langsung terbang. Jadi Wah. Nggak sabar ya, Miss ya. ditutup lagi. Iya. Iya. Aku akhirnya diterima beasiswa di Monash University. Jurusannya Applied Linguistics. Applied Linguistics. Yes. Oke. Mungkin kalau mengenai deskripsi dari majornya sendiri gimana, Miss? Applied Linguistics maksudnya. Iya, Miss. Applied Linguistics itu jadi sastra Inggris itu ada 2 major. Majornya ada literatur, ada linguistik. Literatur lebih ke karya sastra, sedangkan linguistik lebih ke bahasa. Oh, jadi iya. applied linguistics itu bagaimana bahasa itu di-applied di sosial gitu. Oh iya. Jadi fokusku itu lebih ke social linguistics, bagaimana bahasa digunakan di suatu lingkungan kayak gitu. Oke. Sebelumnya Miss, aku boleh panggil kakak ya nggak Miss ya? Biar kita lebih deket aja. Iya juga Lagian sih, Miss juga nggak beda Iya. jauh kan sama kita. Iya. Miss masih Bener kelihatan sih. muda, cantik sekali hari ini. Iya, Bisa Miss. aja. Terus boleh ceritain nggak Miss kayak perjuangan dapetin beasiswa ini gimana? Mungkin tadi dari orang tua juga boleh diceritain orang tua mendukung penuh atau gimana? Terus
boleh pemberkasan mungkin Miss, mulai dari situ aja kali ya Miss ya. Boleh. Oke. Jadi ceritanya orang tua aku tuh pengajar. Oke, Jadi mereka pengajar. sangat mendukung anaknya untuk punya pendidikan yang tinggi juga gitu. Iya. Nah, kebetulan dulu tuh aku cuma tahu LPDP. Oh iya. LPDP tuh buka dan orang-orang bilang tuh persaingan LPDP itu kan ketat banget ya, Iya, kalau Miss, iya. reguler banyak banget Iya. pasti karena itu well known lah di Iya. negeri kita ini. Terus orang tua aku tiba-tiba papa aku dapat chat, di grup chat gitu kayak Iya. ini ada beasiswa pendidikan Indonesia. Dia tuh skema baru dari beasiswa Kemdikbud. Yang orang tahu dulu Kemdikbud itu kayak kurang oke, nggak se-oke LPDP gitu loh. Iya. Kemdikbud itu. Jadi mereka sering telat dan sebagainya. Iya, Cuman iya. dengan ada skema baru BPI ini, Beasiswa Pendidikan Indonesia, mereka itu lebih terstruktur karena mereka diatur oleh LPDP juga. Jadi kayak nyambung gitu loh beasiswanya. Iya. Nah, terus boleh nih karena batch pertama, jadi belum banyak orang yang tahu. Jadi peluang aku semakin gede kan pasti. Nah, di lain hal ada saudara aku, my aunt, tante aku, dia tuh sekolah di Australia juga S3-nya dulu tahun 1999 sekian. Iya. Dia pakai beasiswa AAS. Pernah dengar gak? Belum pernah sih, Miss. Australian Awards. Oh, udah pernah Miss, udah pernah. Itu masih ada sampai sekarang Miss? Masih ada sampai sekarang. Oh, oke. Bahkan ada skema baru, nanti aku ceritain. Sustain berarti ya Yes. beasiswanya ya. Oke. Australian Awards itu aku juga coba. Jadi aku coba semua beasiswa yang ada dan yang keterima alhamdulillah itu BPI. Oh ya. BPI itu skemanya itu lebih ke pengajar. Jadi dia untuk guru dan calon dosen atau dosen. Oke. Atau calon gitu ya? guru. Yes. Oh, yang di luar itu nggak boleh ya Miss? Nggak bisa. Ada sih pelaku budaya satu. Tapi itu aja skemanya. Jadi dia lebih terfokus ke pengajar karena yang mengeluarkan adalah Kemdikbud. Iya. Kalau LPDP kan lebih general ya. Ada regular beasiswa dan kalau nggak salah sekarang tuh ada yang top universities itu loh. Itu menarik deh kayaknya. Oh, top Iya. universities di Australia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh Oke. dunia. Miss. Terus ya, sorry. Ya, boleh dilanjut dulu, Miss. Boleh lanjut Miss. Kalau AAS itu lebih menantang lagi menurut aku. Karena dia saingan kita tuh seluruh dunia gitu loh. Oh. Iya. Australian Awards kan dari governmentnya di Australia. Iya, berarti kalau si Kemdikbud tadi kan dari Indonesia aja ya saingannya ya. Oke, kalau dari AS mungkin seluruh dunia. Cuman mereka emang menyediakan tempat, tapi buat tempat-tempat yang di luar Jawa gitu. Jadi mereka targetnya spesifik ke Iya, diutamakan gitu ya Min? diutamakan yang di luar Jawa. Oh, iya. Jadi kebanyakan pasti yang diterima itu dari luar Jawa kalau AAS. Kalau LPDP dan BPI mungkin bisa dari Jawa, tapi itu tadi skemanya berbeda-beda. Iya, Miss. Iya, berarti ASR-nya targetnya ke aku ya? Iya, Iya. kamu lu Car. Iya sih, iya. Boleh tuh Mungkin dicoba, boleh Car. dicoba ya. Boleh catat. boleh Miss. Miss boleh nanya juga nggak Miss? Kalau motivasi Miss sendiri untuk menjadi dosen itu apa Miss? Motivasi jadi dosen nggak tahu ya. Mungkin aku tuh melihat orang tua aku juga ya. Jadi karena dua-duanya dosen, jadi aku kayak berarti jalan hidupku adalah menjadi dosen gitu. Jalan ninjaku ya. Jalan Menjadi ninjaku. pendidik ya, Mas ya? Iya benar. Eh, Iya, gitu terus sih. kalau bidang kenapa milih di bahasa Inggris, Miss? Nah, sebenarnya tante yang aku bilang tadi itu mengambil peran besar di hidup aku. Oh iya, berarti kayak apa ya? Image apa namanya, Miss ya? Projection gitu. Iya, Ya, more or less like that. Oke. Karena dia kan tahun 1999 sekian, waktu aku masih kecil banget kan. Iya. Nah, dia tuh udah pas balik itu ngasih aku oleh-oleh kayak film bahasa Inggris, buku bahasa iya. Inggris gitu. Jadi aku kayak expose sama bahasa Inggris tuh sejak dini gitu. Dan waktu aku sekolah, nilai tertinggiku adalah nilai bahasa Inggris. Jadi aku Oh kayak iya. menarik juga gitu. Dan aku juga suka kayak menganalisa unconsciously kayak orang tuh kalau ngomong tuh pasti maksudnya tuh ada yang lain gitu. Jadi kayak nggak hanya satu makna tapi ada bercabang gitu loh maknanya. Oh Ya, iya. Di jadi bahasa Inggris soalnya ada satu kata yang maknanya bisa macam-macam ya, Miss ya. Oh iya. Jadi Baca iya, juga di benang merahnya udah kelihatan ya Miss. Iya benar. Iya. Sebenarnya dulu fun story, aku dulu itu sama papaku disuruh masuk IT. Oh iya. Dan aku udah keterima jalur undangan, tapi aku kayak wah gimana ya, IT kayaknya susah deh, jadi aku nggak masuk. Oh, oke. Itu di mana ya, Miss, kalau boleh tahu ya, Miss? UM. Oh, di UM. Habis itu? Berarti Malang-Malang aja ya mainnya ya? Malang-malang aja. Aku sebenarnya nggak boleh dulu merantau sama papa mamaku.
Jadi kalau ada di Malang, kenapa nggak di Malang aja? Kan Malang tuh banyak universitas bagus gitu. Iya sih. Ya udah terkenal gitulah. Mm-mm. Ya Miss, mungkin selain itu kita juga mau nanya nih tentang prosedur atau tahapan mendaftar beasiswa itu sendiri. Mungkin boleh dijelaskan Miss? Oke, ini beasiswa yang BPI dulu ya, yang aku Iya, Miss. terima itu ya. Iya. Pertama itu pasti administrasi. Heeh. Administrasi itu dokumen-dokumen. Iya, Yang Miss. butuh tuh kalau nggak salah lumayan banyak sih. Ada yang general tuh kayak English test, certificate, kayak IELTS, TOEFL, etc. Oke. Terus ada CV juga. Terus ada essay. Essay-nya tuh ada 2 kalau nggak salah. Iya. Jadi essay-nya yang pertama itu tentang rencana studi kalian. Terus yang kedua itu tentang bagaimana kalian akan membangun Indonesia setelah selesai belajar. Oh, berarti. Jadi harus ada kontribusinya. Berarti ada target buat balik ke Indonesia lagi gitu ya Miss ya? Iya, Harus. diwajibin Oh, iya, ya. iya, Oh, iya, iya. 3 beasiswa yang aku sebutkan tadi tuh harus balik ke Indonesia. Iya Miss. Kalau boleh tahu skor IELTS Miss sama TOEFL Miss tuh berapa ya Miss Ya, ya? spill Boleh ya. nggak Miss? Malu deh. Itu kayak 4 tahun lalu kalau nggak salah. IELTS aku tuh 7. Wah, tinggi banget. Sedangkan minimalnya itu berapa ya Miss ya kalau boleh tahu ya? Minimalnya itu 6, 6? no bands below 6. Jadi Oke. di IELTS tuh ada bands-nya. Ada reading, writing, listening, speaking. Semua itu nggak boleh kurang dari 6. Oh, berarti 7 nih kayak rata-rata dari semuanya ya Miss ya? Rata-rata semuanya. Ya, tapi rata-rata udah di atas 6 ya. Maksudnya nggak ada yang jebol ke 5 tapi unggulnya di 1 gitu, nggak ada. Nggak ada. Oh iya Miss. Harus rata. Karena make sense juga sih kalau mereka ngasih syarat gitu ya. Karena kita kan belajar juga bahasa Inggris kan. Iya. Jadi kalau di skor kita itu jelek, kita kan nggak bisa ngikutin pelajaran juga gitu. Iya. Iya itu Iya. dia. Kalau ini Miss, tadi aku mau nanya apa ya? Aku juga bingung ya gue tadi. Dari ini aja deh. Iya. Miss kan sebenarnya ada target buat balik ke Indonesia ya tadi dari beasiswanya. Kalau sebenarnya nanti someday Miss keluar lagi, itu boleh nggak sih Miss buat netap di luar negeri, buat kerja di luar negeri gitu Miss? Boleh banget. Jadi Oh, iya. sebenarnya balik ke Indonesia itu ada time periodnya itu 2N+1 kalau di BPI. Gimana N tuh, itu Miss? adalah lama kita studi. Jadi kalau aku studinya 2 tahun, 2 kali 2 plus 1, 5 tahun. Jadi after 5 years aku bisa balik ke luar negeri untuk mengejar karir misalnya. Yes. Kalau aku pengen. Jadi sementara aku mengabdi dulu 5 tahun dulu nih di Indonesia gitu. Sebagai timbal balik aku udah dibiayain sekolah. Iya Miss. Berarti Miss pendidikan master ya Miss ya? Master ya. Master degree-nya tuh berapa tahun Miss dulu? 2 tahun. 2 tahun ya? Oke, di Monash tadi itu ya. Ya, Iya. sama Miss mau nanya juga terkait tadi prosedur tadi ya Miss. Tadi itu kan aku sempat denger tuh ada yang namanya esai tuh Miss. Ya. Nah, kalau menurut Miss sendiri nulis esai yang bagus itu susah apa enggak? Itu kayak apa ya, tricky sih. Nulis essay itu kayak kita tuh connecting dots gitu loh. Sama kayak kalian kuliah kan dapat pengetahuan satu-satu dari berbagai matkul kan. Yes. Nah, gimana cara kalian bisa connecting that dots waktu kalian ngerjain skripsi? Oke. Nah, itu sama kayak ngerjain essay. In order to create a good essay, itu kita harus kayak connecting our pengalaman gitu loh, yang biar bisa nyambung sama tujuan kita. Iya, iya. In my case, aku tuh pengen jadi pengajar kan sejak dulu jadi dosen. Makanya Iya. aku daftarnya itu di BPI yang calon dosen. Oke. Nah, esaiku harus mengarah ke aku akan menjadi dosen gitu. Iya. Nah, aku mengkonek pengalamanku yang kebetulan itu nyambung juga. Jadi kayak aku bilang tadi, aku ada gap year 2 tahun, right? Di situ aku mengajar online. Nah, mengajar online aku juga ngambil volunteer. Aku sempat ikut volunteer di NGO namanya Carbon Ethics, Ya. yang dia itu fokusnya ke kayak pemberdayaan karang gitu kalau nggak salah. Seingat aku ya, correct me if I'm wrong. Iya. Itu aku menjadi pengajar bahasa Inggris juga. Jadi mereka tuh pengen mensejahterakan masyarakat lokal juga gitu loh, sambil Oke. memberdayakan terumbu karangnya. Siap. Nah, saat itu aku juga volunteer, itu yang menjadi key apa ya, kayak inti dari esai aku yang membangun Indonesia tadi. Jadi aku membuktikan kalau aku tuh udah berkontribusi loh di menjadi volunteer di NGO ini. Terus nanti ke depannya aku juga akan volunteer lagi membangun dengan cara yang lain, yaitu apa gitu. Kalian boleh berhayal Iya. tapi ya make sure it's achievable gitu, nggak terlalu yang tinggi-tinggi kayak Iya. aku akan pergi ke pedalaman Indonesia gitu. Iya. Kan nggak make sense ya. Iya. Jadi kita kayak sebisa kita aja. Berarti esai Miss ini benar-benar pure dari pengalaman Miss sendiri ya Miss ya? Mm-mm. Oke.
Oke, sorry dulur-dulur. Tadi ada masalah dikit sama Iya. teknis kita lah tadi pokoknya. Suara alarm apa ya tadi ya? Simulasi kebakaran Iya, kayaknya. kebakaran simulasi ya. Tadi sampai mana ya, Chart ya? Kalau Tadi kita mau bahas mengenai esai beasiswa tuh. Jadi kira-kira esai apa atau esai yang seperti apa atau cara nulis esai yang bagus tuh gimana, Miss? Menurut Miss sendiri? Ya, jadi menulis essay kalau rencana studi itu be very specific. Jadi kalian sertakan apa tadi RPS ya? Ya, Nah, rencana RPS-nya. pembelajaran Jadi semester. rencana kalian semester 1 itu mau ambil matkul apa dan semua informasi itu pasti ada di website universitas kalian. Oke. Jadi do your research kayak ini mempelajari apa aja gitu. Jadi kalian conclude dari matkul yang saya ambil di semester 1 ini akan nyambung sama yang saya kerjakan di semester 2 yaitu apa gitu. Jadi be very specific. Jadi pemberi beasiswa itu kayak yakin oh ini benar-benar nih anak ini mau belajar gitu. Berarti RPS ini termasuk salah satu syarat pemberkasan gitu ya, Miss ya? Enggak juga sebenarnya. Cuman kalau ada itu kan lebih baik gitu. Oke. Oh, berarti kayak RPS-nya juga nggak perlu yang ribet gitu, cuman tabel nomor semester 1 matkul apa, semester 2 matkul apa gitu aja udah cukup. Iya ya. Tapi kalau emang nantinya kita pas masuk itu ngambilnya ternyata beda sama yang di RPS itu gimana, Miss? Apa boleh? Itu my case sebenarnya. Jadi kan itu hanya rencana ya. Iya, Jadi Miss. Tuhan yang jadi kita nggak apa-apa itu rencana. Terus kalau misal realitanya nggak seperti itu ya nggak apa-apa. Toh juga nggak Oke. bakal melenceng jauh gitu loh Iya, Miss. dari rencana awal. kalau udah ada rencana lebih bagus Iya. rankingnya ya. Larinya juga nggak jauh-jauh sih. Emang mainnya di Inggris aja, bahasa Inggris aja. Kalau larinya kayak matematik sana itu. Iya. Iya. Pokoknya nggak Nggak beda apa-apa. jurusan aja. Iya, nggak beda Nggak jurusan apa-apa. aja nggak. Nggak masalah. Iya, Miss. Kalau kenapa di Australia, Miss? Belum pernah nyoba di negara lain nggak, Miss, selain di Australia? Enggak sih. Aku mikirnya Australia itu kayak aku kan belajar bahasa Inggris nih. Iya. Little me berpikir bahwa belajar bahasa Inggris lebih baik di English speaking country gitu kan. Oke. Nah, the nearest English speaking country itu di Australia. Iya. Dia cuman 5 hours flight daripada di US atau UK yang bisa sampai Iya. 24 jam di pesawat gitu kan. Iya. Dan tante aku tadi itu juga kuliahnya di Australia. Iya. Jadi aku kayak oh kayaknya Australia oke deh buat orang Indonesia gitu Oke. mikirnya. Dan ternyata beneran sampai Clayton tuh dijuluki Klaten saking banyaknya orang Indonesia di sana. Orang Jawa di sana ya, Miss ya. Waduh. Tapi Jadi that's why. lanjut, Miss. Kalau kan negara penutur bahasa Inggris terdekat ya Australia, nggak ke Singapura aja, Miss tuh? Singlish ya. Iya, Inggris. Can sih Iya. sebenarnya tapi Oke. ya tapi kayak apa ya? Jadi kalau misal di bahasa Inggris tuh ada inner circle, terus ada outer circle, terus ada apa lagi gitu satunya. Itu kayak teori lama banget tapi itu udah masuk di otakku gitu loh. Jadi kayak oh inner circle English itu cuman Amerika, British sama Australia. Jadi Iya. aku mikirnya kayak oh ya udah antara tiga itu ya udah kok ke Australia aja gitu. Terus ada nggak, Miss, momen paling berat pas lagi atau momen paling pengen nyerah pas lagi prosesnya pengambilan beasiswa ini? Pengambilan beasiswa ya bukan studi. Apply. Iya. Waktu apply. Iya, waktu apply. Waktu apply nggak ada sih. Oh iya. Aku excited aja Soalnya- menyiapkan itu semua. Miss juga seneng bidangnya dari kecil ya, Miss ya? Benar. Jadi make sure you like what you do. Jadi waktu mengerjakan tuh nggak susah gitu. Iya. Karena aku excited dan aku percaya sama diriku sendiri kayaknya aku pasti keterima deh kayaknya gitu. Iya. Apa sih positive thought? Optimis aja gitu. Manifesting, ya. Iya. Jadi waktu nyiapin itu walaupun aku daftar AS LPDP itu aku nggak diterima, tapi Iya. PP itu aku diterima kan. Itu aku kayak mau nangis ini beneran gitu. Tapi ya nggak apa-apa ditolak, emang itu jalannya gitu loh. Jadi aku percaya walaupun ada penolakan itu pasti ada berita baik di baliknya gitu. Satu tolak ada buka jalan yang lain ya, Miss. Iya. Terus ini juga, Miss, ngomong-ngomong soal beasiswa dari tadi ya. Iya. Yang paling menarik dari beasiswa itu kan benefitnya ya. Wah, Iya. bener Nah, sih. itu benefit dari beasiswa ini tuh apa aja, Miss? Oke, benefitnya yang paling obvious itu pasti SPP ya, tuition fee. Iya. Itu di cover dari awal sampai akhir. Nah, untuk persiapannya kita kan pasti butuh paspor, terus IELTS. Itu kita bayar sendiri. Paspor IELTS bayar sendiri tapi visa dibayarin. Iya. Jadi visa selama studi itu bakal di reimburse tapi sistemnya. Oh, berarti pakai uang pribadi dulu Pakai uang awalnya. pribadi dulu, nanti di reimburse sama beasiswa waktu kita udah di sana. Oh iya. Terus ada juga tiket keberangkatan itu dibayarin. Setelah datang ada dana kedatangan
untuk kita settle. Karena kita kan baru datang ya, Iya. kita nggak punya apa-apa gitu loh. Heeh. Kita padahal kalau mau rent itu harus ada bukti bahwa kita mampu bayar rent gitu. Oke. Makanya itu penting. Jadi dana kedatangan itu 2 kali living allowance, dana kehidupan bulanan. Oh iya. Itu juga masuk. Terus ada juga setiap 1 tahun itu ada dana tunjangan buku. Dana tunjangan buku gimana tuh, Miss? Dana tunjangan buku ya buat beli buku. Oh, iya maksudnya literally buat beli buku Literally aja. buat beli buku aja. Iya. Itu dikasih juga karena walaupun banyak resource gratis tapi ada juga beberapa buku yang kita tuh harus beli gitu. Iya. Nah, itu juga dikasih. Apalagi ya? Oh ya, kalau kalian ikut seminar internasional atau publish jurnal internasional itu juga bakal dikasih kayak award gitu dari beasiswa. Iya. Asal kita mencantumkan bahwa kita adalah awardee dari beasiswa itu gitu. Oh iya. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau di luar negeri, walaupun di sini kan kita butuh asuransi kesehatan, right? Nah, di sana itu wajib. Jadi satu paket waktu kita daftar ke universitas itu pasti ada tuition fee plus OSHC namanya. Itu student apa ya? Pokoknya kayak kesehatan gitulah, asuransi. BPJS Australia ya, Mas ya. BPJS ya. Iya, oke. kesehatan. Itu udah satu paket, itu dibayarin juga sama BPI. Oh, Jadi iya. udah paket lengkap, kalian tinggal hidup dan belajar saja di Oh, iya. sana. Iya. Ini sistemnya gimana, Miss? Kayak ditransfer ke kita atau langsung mereka yang bayarin? Jadi kayak Oh, kita iya. harus bikin sistem pengeluaran juga atau gimana? Pendataan gitu loh, Miss. Ini maksudnya gimana? Good question. Oke. Jadi kalau untuk tuition fee itu langsung ditransfer ke universitas kita. Oke. Sedangkan untuk biaya lainnya itu langsung ditransfer ke rekening tujuan. Jadi kayak misal aku di Australia, Ya. dikirimnya ya ke rekening Australia aku. Oh, berarti Miss yang pegang uang sendiri gitu ya, Miss ya? Mm. Oke. Nah, sistemnya di Bank Australia itu ada kayak m-bankingnya. M-bankingnya tuh udah bisa ngatur keuangan gitu loh. Jadi kayak kalian pakai MBCA nggak? Pakai. Aku Nah, pakai. MBCA ada kan ya ada keluar masuk, uang keluar masuk dicatat. Iya, sama dia. heeh. Nah, itu sama kayak gitu. Oh. Nah, bedanya di sana itu kita bayar tuh bisa pakai HP. Jadi pakai Apple Card gitu loh. Nah, kita tinggal tap gitu udah langsung ke detect. Jadi kan Iya. sangat apa ya? Udah dicatetin gitu loh. Kalau di sini kan kita harus catat manual ya. Kalau Iya. pakai uang tunai kita harus Iya. catat manual kayak gitu sih. Jadi kayak ada mutasi rekeningnya gitu lah Mutasi ya. rekening, yes. Jadi lebih gampang ngatur keuangannya menurut aku. Dan semuanya di track gitu ya. Ya semuanya ke Yes. track. Oke sih. Terus tapi mengenai asuransi tadi tuh pernah make nggak, Miss? Wah, aku Asuransi. sangat memanfaatkan itu. Weh. Enggak sih, ini cerita sedih ya. Soalnya selama aku di sana, waktu aku skripsi, tesis, itu aku sakit-sakitan. Jadi sejak dulu tuh aku punya riwayat asam lambung. Iya. Waktu tesis, stres tuh. Aku sering minum kopi. Iya. Jadinya aku asam lambung aku semakin naik. Dan itu kayak apa ya namanya tuh stomach ulcer, I think. Yang sampai kayak ada luka gitu loh di lambung aku. Jadi ada GERD. Nah, itu yang mengharuskan aku pakai asuransi itu buat bolak-balik kayak tes lab terus ke rumah sakit gitu, Iya. selama ngerjain itu. Itu cukup challenging sih menurut aku. Tapi ya aku memanfaatkan OSHC itu dengan baik, I think. Emang keren banget ya, Car, ya, benefitnya Iya, banyak banget benefitnya ya. banyak Baru banget. datang aja kita disambutnya sama dana, bukan sama orang lagi. Iya, iya. Heeh. Iya benar. Siapa yang nggak wah? Makanya teman-teman harus nyoba Harus lah. banget Iya, tuh. harus nyoba belajar ke luar negeri juga. Iya, Nyoba beasiswa yang dicoba sama Miss Farah juga. betul. Sama tadi kan udah nyeritain kayak sakit-sakitan pas lagi di sana kan, Miss ya. Boleh ceritain nggak? Ada lagi nggak, Miss, pengalaman yang paling sedih, menyedihkan di sana? Sedih. Pertama homesick pasti. Iya. Itu Iya. homesick tuh 1 tahun 2 tahun 1 tahun awal apa selama lamanya gitu, Miss, selama pendidikan? Kayaknya come and go ya kalau homesick. Oh, iya. Gitu. Jadi walaupun aku kayak selalu menjadwalkan telepon sama orang tua aku kayak seminggu sekali gitu, tapi kan beda ya rasanya telepon sama ketemu Iya sih, langsung. Miss. Iya. Dan aku juga sebenarnya setahun sekali tuh pulang, guys. Oh, sama sekali. Karena suatu dan lain hal. Jadi aku setahun sekali tuh pulang. Tapi itu pun masih homesick gitu loh. Musik. Nah, saat itu aku kayak punya pacar yang sekarang jadi suami aku. Masya Dia itu Allah. apa ya? Kayak sedikit mengobati homesick aku gitu. Karena dia setelah kerja kan beda jam tuh 3 sampai 4 jaman lah Iya. beda gitu. Dia kayak nemenin aku telepon gitu. Itu lumayan mengobati kesepianku sih. Iya. Karena homesick kan karena kesepian ya Iya, sebenarnya. iya, Nggak ada iya. orang terdekat gitu. Dan juga kayak menyelimurkan kesepian itu dengan main sama teman-teman gitu. Oh, iya. Karena kebetulan aku BPI jalur COVID, jadi yang iya. ada di Melbourne itu cuma 5 orang.
yang keterima di Monash cuma 2 biji manusia. Jadi aku gabung ke dalam LPDP, grup LPDP karena kita juga under LPDP kan. Iya jadi sih. what's the difference gitu mikirnya dulu. Dan award di LPDP sendiri tuh dikit banget, dulu cuma 20 waktu Covid itu. Sekarang udah 200 something gitu satu angkatan. Oh, berarti batch sebelum Covid dan setelah Covid beda ya, Miss ya? Beda jauh banget. Iya. Soalnya kan ada yang dialokasikan buat ini ya, penanganan Covid kan. Yang Oh pas iya Covid iya itu, iya iya benar. Itu. Jadi aku komunitasnya ikut LPDP itu yang bikin aku jadi kenal sama teman-teman Indonesia, terus teman-teman sekelas aku juga baik-baik banget. Jadi kita sering ngajak main bareng gitu. Kalau weekend gitu jalan-jalan. Jadi turis lokal lah. Oke. Kalau di sana kan mungkin kalau kita ya di Malang ya, Cart ya. Iya. Kita mainnya kecoban kan sama anak. Oh iya bener. Nah, iya kalau di Australia gimana, Miss? Dia referensi mainnya apa? Kayak mall kah di Jakarta? Dia referensi mainnya kayak di Jakarta atau lebih ke Malang yang tradisional yang kayak main ke alam-alam. Itu gimana, Miss? Teman-temanku tuh sukanya main ke alam. Oh iya. Jadi aku sering ke park gitu. Ada atau ke dulu kan aku belum pernah tuh ke city. Jadi kayak yang aku bilang, aku tuh tinggal di kabupatennya. Kabupaten iya, di kabupaten Australia juga ya di sana ya. Jadi Melbourne dekat Clayton itu kalau naik train itu 1 jam. Jadi kayak sini Surabaya kali ya. Iya. Ya, 40 menitan lah. Oke. Nggak sampai 1 jam. Nah, waktu pertama kali nyampe, aku diajak jalan-jalan ke city. Di city itu ada namanya library. Nah, library itu kayak apa ya? Menurut aku kayak bangunannya itu lama tapi modern gitu loh. Jadi mereka udah direhabilitasi tapi jadi bagus banget. Oh, oke. Tapi tetap arsitekturnya masih yang lawas gitu ya, Miss ya? Iya benar. Jadi ada suatu bagian yang dia tuh namanya The Dome. Itu dia benar-benar kayak arsiteknya tuh Europe banget menurut aku. Jadi kayak abad wah pertengahan banget. gitu. Tapi depannya itu modern banget. Itu namanya Victorian State Library, I think. Itu aku diajak jalan-jalan ke situ di situ. Terus kalau park itu aku paling suka ke, aduh lupa lagi namanya. Apa ya? Di daerah apa aja nih, Miss? Daerahnya banyak banget. Jadi setiap suburb itu pasti ada parknya. Oh, Cuman itu. ada park yang terbesar itu di city. Oh, berarti dia punya park masing-masing ya, Miss ya? Nah, enaknya kalau kuliah di Monash, ini aku sekalian. Gak apa-apa, Miss. Boleh. Termasuk benefit juga kan, Cak? Iya sih. Iya, ini benefit juga. Iya. Jadi di Monash itu sering ngadakan free tour buat mahasiswanya. Itu bagian dari orientasi apa ya? Ospek. Oh iya. Dari ospek. Jadi itu termasuk culture shock yang menyenangkan ya. Iya Jadi kalau sih. di sini kan ospek tuh ya udah sekitaran di kampus, Iya. terus kita dapat kayak ceramah gitu Iya. kan. Di sana tuh juga ada talk gitu, kayak seminar, ada juga mainan. Jadi mereka tuh literally datengin biang lala loh ke kampus. Loh. Buat ada tornado juga. Wow. Dan mereka juga ngadain tour gratis Iya, setiap iya. minggu sampai akhir semester. Wah. Jadi setiap Sabtu itu ada free tour, itu yang aku sering ikutin. Iya. Aku udah lihat penguin, terus ke zoo juga, naik chair yang apa sih namanya, gondola bukan ya? Kursi goyang gitu ya, Miss ya? Kursi yang diputer-puter ya, gitu kan? ya. Waduh, Ya. enggak tahu. Kayak di BNS, teman-teman. Ternyata Jadi Australia. BNS, yes. Exactly. Australia juga referensinya dari BNS ternyata. Iya ya. Tapi kalau untuk nature-nya sendiri itu kemana biasanya, Miss? Kalau untuk ya kayak lebih ke wisata alam gitu, mungkin ada coban juga di sana mungkin. Iya. Aku baru ingat, taman yang paling gede itu namanya Royal Botanic Garden. Jadi di situ taman yang gede banget, ada berbagai jenis tanaman yang dia tuh kayak sekota Malang, nggak lebay. Sekota Malang. Alun-alun lebih gede gitu loh. Oh, iya. Jadi isinya tanaman aja gitu. Ah. Itu ada pond juga di sana, kita bisa piknik dan lain sebagainya. Jadi banyak banget spot piknik sebenarnya di Melbourne itu. Kalau untuk cobannya, kayaknya aku nggak nemu coban deh. Di Banyaknya Australia itu danau. Danau ya. Seingat aku banyaknya itu danau. Terus ada juga kayak candi gitu, Shrine of Remembrance namanya. Aku kurang paham itu tentang apa, tapi I think it's about World War. Jadi kayak apa ya? Mungkin prasasti penghormatan. peninggalan gitu. Memorial kali ya. Memorial, Iya, yes. iya. Penghormatan buat prajurit mereka gitu, I think. Terus kalau mainnya ke taman-taman kan, aku denger Australia tuh hewan ekstrim-ekstrim ya, Miss ya. Miss selama tinggal di sana nih, Miss, pernah ada nggak apa tarantula masuk kamar? Sebenarnya yang berhewan ekstrim itu Australia di bagian yang deket Papua. Karena dia lebih humid tempatnya, lebih lembab. Oke. Jadi kalian bisa temukan ular, Iya, buaya dan sebagainya itu di sana.
Kalau di Melbourne sebenarnya yang paling menyeramkan adalah possum. Aku takut banget sama possum. Lucu Apa itu banget. possum? Possum tuh apa ya? Possum tuh kayak hewan pengerat yang Ah. apa ya? Pengen tahu gini-giniin deh Bu. Iya. Itu serem banget loh. Tapi aku lucu, aku suka banget lihat possum di TikTok. Possum. Ya Iya. mungkin aku Aduh, bisa serem nge-search banget. nanti ya. Iya, nanti kamu search Iya. deh, kamu pasti kaget. Karena dia tuh, jadi kamar kos aku tuh house share kan. Jadi satu rumah dibagi beberapa temen gitu. Yes. Nah, di kamar aku itu deket taman. Iya. Taman itu aku sering mendengar langkah kaki. Terus ada shrieks gitu loh, kayak gitu. Itu possum. Dan aku tuh pas itu nggak tahu kan kalau ada possum ya di taman. Terus ada langkah kaki, aku nggak berani gerak sama sekali. Dan itu aku lagi home alone, teman-temanku pada lembur atau lagi malmingan, aku nggak tahu. Terus pas ada salah satu yang datang, terus aku kayak, thank God you're here. Aku dengar kayak ada makhluk di luar, aku bilang. Terus dia bilang, don't worry, it's possum, it's a lot in this neighborhood, kata dia. Yeah. Oh damn, ternyata possum. Dan aku langsung search possum gitu kan, mukanya serem banget. Iya. Tapi serem itu ya. Tapi ada ya hewan liar yang bisa masuk ke kayak masuk ke apa? Itu dorm ya? Oh, Bukan, dia rumah. Oh, rumah. Oh, nyewa rumah. Maksudnya Aku nyewa ngekos. sendiri. Oh, gitu. Ngekos satu Ada ya? kamar gitu. Ada hewan liar masih. Tapi hewan liarnya masih mending sih. Di tempatku, Bro, biawak masuk. Iya. Iya. Udah. Ya, Mak. Iya, udah enggak ketolong lagi tuh udah. Iya. Terus laba-laba, insects gitu juga banyak banget sih. Iya, sering ya Miss ya. Nah, apalagi pas summer, itu masa paling susah menurut aku. Udah panas, hewannya keluar semua, aduh. Oh iya, bicara-bicara soal summer, kalau iklim di sana itu gimana, Miss? Di sana itu ada 4 musim, tapi nggak ada salju. Iya. Jadi ada winter, spring, autumn, sama summer. Oke. Aku datang tuh pas summer, jadi adaptasinya lumayan lah ya sama kayak Indonesia. Iya. Jadi summer di sana itu kayak ya 27-26 derajat sama kayak Malang lah. Oke. Paling tinggi 40 derajat Itu pas summer. Summer. Kayak di oven rasanya. Terus waktu habis summer ada habis summer autumn. Autumn itu udah mulai masuk musim gugur. Itu udah mulai dingin banget, udah belasan derajat kayak 13 12 gitu. Yeah. Dan daun-daun itu berubah warna gitu. Jadi aku seneng banget gitu loh ngelihat Yang perubahan. jatuh-jatuh gitu ya Miss ya. Iya. Terus pas winter itu baru dia berjatuhan. Oh, malah pas winter perjatuhan. Baru pas winter itu dia botak. Iya iya, itu di kos di rumahnya Miss tuh kotor nggak Miss kalau tempat tinggal Miss sana kalau pas lagi winter? Tamannya. Iya, Botak. botak ya. Kosong, bener-bener kosong Pas ya, autumn plong. yang ini banyak pohon rontok. Oh iya iya, abis itu? Terus winter dia dingin banget. Aku pernah kebetulan dulu waktu winter itu aku pas puasaan. Enaknya adalah lebih singkat. Jadi aku puasa lebih singkat daripada Indonesia. Oh iya, beda berapa jam tuh Miss kalau boleh tahu? Ingat nggak Sejam Miss? aja. Oh iya iya. Lumayan kan, lumayan. Terus Iya. hawanya tuh nggak panas gitu loh. Jadi aku nggak haus. Tapi dingin. Jadi pas sahur dingin. Tapi enaknya adalah singkat. Terus abis winter ada spring. Spring itu mulai kayak ada bunga-bunga bertumbuhan, terus kayak tanaman mulai muncul lagi gitu. Jadi kayak come alive lagi gitu loh kotanya. Terus ada namanya bunga jacaranda, I think. Jadi itu warna ungu, itu cakep banget bunganya. Kayak apa ya? Di Malang tuh kayak di UB Dieng ada Iya, tabebuya. tabebuya ya. Kalau di sana jacaranda namanya. Oke. Kalau dari keempat musim ini Miss paling suka yang mana? Aku suka autumn sih sebenarnya. Autumn yang pas masa mau gugur ya? Iya. Oh, iya. Oke. Karena dia hawanya sejuk, terus nggak ada hewan yang terpenting. Iya. Iya sih. Sejuk tapi nggak terlalu dingin gitu ya Miss Itu ya? nggak terlalu dingin, terus cantik banget coklat-coklat. Oke. Gitu, aku suka. Ini kan kayak sering banget transisi musimnya ya Miss ya? Ini kayak gampang bikin sakit nggak sih Miss kalau kayak gitu Miss? Nah itu makanya orang-orang tuh menyarankan kita vaksin flu. Oh. Karena flu di sana itu bisa brutal karena pas winter dingin banget tuh. Kita nggak kebiasaan sama dingin itu, jadi kita bisa lebih parah lagi sakitnya. That's why kita harus vaksin flu 1 tahun sekali, dan itu kayak bikin gejalanya itu nggak too bad gitu lah. Oke. Aku juga nggak jarang sakit kok. Kalau flu gitu nggak pernah malah. Gara-gara vaksin tadi bener Gara-gara ya? vaksin mungkin. Iya. Kalau kamu Cak, musim apa yang paling kamu suka? Aku sih musim durian ya aku ya. Aku suka musim apa ya? Aduh nggak kepikiran lagi musim apa. Musim maba gak sih? Durian- Apa? Musim maba gak sih? Musim maba? Iya. Oh. Maksudnya- Kamu adik-adik lucu dong. Boleh tuh. Kalian juga ada loh. Iya kita Iya, ya. adik, iya. Gimana Siap. ya? Oke, mungkin ya pembahasan kita udah mulai general ya.
Mungkin aku juga sekalian mau nanya ini Miss. Kalau pergaulan di sana itu gimana Miss dibandingkan dengan di sini? Pergaulan kayak sama teman-teman gitu Miss. Lulus sensor nggak ya? Nggak apa-apa Miss. Nggak, maksudnya kayak party-party gitu loh. Oke. Kan emang apa ya, culture sana kan kalau birthday ada birthday party gitu kan. Partinya tuh yang gimana ya ngomongnya? Nggak apa-apa Miss, ngomong aja. Ya kalian tahu lah Iya, gitu, iya, gitu iya, kan. iya, iya, oke, Ya. oke, oke. Aku pernah ikut salah satu teman aku, bule, dia orang Australia. Terus dia tuh nge-invite classmates-nya buat aku ada birthday party nih next weekend gitu. Kalian kalau mau datang silakan datang aja. Aku datang sama teman-teman aku ke sana. Terus kita tuh kayak kita salah tempat ya gitu. Soalnya pada kayak di film, kita masuk film gitu loh. Semua orang minum-minum, terus ada yang kayak sebat gitu kan. Jadinya kayak jadi gini gitu, tapi kayak cukup tahu aja lah gitu. Sebebas itu ya Miss ya? Cultural party mereka ya kayak di ngundang ke rumah gitu ya Miss ya? Iya loh. Kalau di Indonesia house kan kayak party. ke tempat, salah satu tempat gitu kan ya Miss ya? Beda culture Beda gitu. culture Iya. ya. Yang penting kita tahu ini aja sih, menempatkan diri sih. Jadi kita menjaga pergaulan ya, yang penting itu sih ya. Iya. Kalau ini nih Miss, satu kosan Miss dulu deh, paling kecil dulu, yang paling dekat sama Miss. Itu orang Indonesia semua atau gabung tuh Miss? Jadi ganti-ganti. Gimana tuh Miss ganti-ganti? Karena itu kos-kosan, jadi bayarnya kan per bulan. Jadi mereka nggak harus stay selama masa aku studi kan. Oke. Cuman aku tuh orangnya males pindah ya. Iya. Jadi aku selalu stay di situ dan teman aku yang berganti-ganti. Pas itu pernah teman aku tuh ada orang Cina, orang Indonesia, sama 2 orang Indonesia, 1 orang Cina. Oke. Kebetulan orang Cina ini adalah suka main game. Jadi dia sering mengagetkanku jam 2 malam karena dia teriak-teriak main game. Tapi setelah itu dia pindah, terus diganti sama orang Melbourne. Orang Melbourne ini dia tinggalnya itu di suburb yang lain gitu loh. Sedangkan dia kampusnya adalah di Clayton. Jadi aku belum cerita ya, kosan aku ke kampus itu cuman jalan 15 menit. Jadi deket banget. Nah, teman aku yang di Melbourne ini dia tuh sebetulnya rumahnya itu kayak 30 minutes drive dari rumahnya ke kampus. Dia tuh lagi S3 waktu itu. Terus dia pengen ke kampus, pengen akomodasi yang dekat sama kampus gitu loh, karena dia bakal sering ke kampus sampai tengah malam. Akhirnya dia pindah ke situ, orang Melbourne asli ini. Nah, dia yang menjadi bestie aku saat itu. Jadi kita sering kayak groceries bareng gitu, dia yang nemenin aku. Dan aku juga seneng karena aku jadi belajar culture-nya dia gitu loh. Jadi kayak jadi gini orang ini kalau misal belanja, terus mereka nunjukin aku produk-produk ini loh yang bagus gitu. Karena aku nggak tahu juga kan merek Australia referensi produknya dari mereka ya Miss ya? Iya benar. Masa kita di sana ketemunya Jaswan lagi kan, yang nggak mungkin kan? Apa tuh Jaswan? Jaswan deterjen. Waduh, nggak tahu lagi Jaswan apaan. Aku juga nggak tahu. Jaswan nggak tahu. Nggak tahu apa. Nggak relate ya. Waduh. Rinso taunya. Rinso. Iya, kita pakai Rinso gitu-gitu deh, Cat. Nggak ada Merek Jaswan. lokal kali. Enggak lokal juga sih. Oke. Sama ini nih Miss. Miss kan dari kecil tinggal di negara yang mayoritas Muslim. Terus tiba-tiba pindah keluar, itu ada culture shock atau enggak perilaku yang berbeda nggak dari orang sana Miss? Jadi culture shock pertama yang aku feel like I took it for granted here, itu masjid itu susah banget ditemuin loh ternyata. Kalau di sini tuh kan kayak aduh beda kampung aja udah ada masjid gitu kan. Kita lagi keluar juga di mall ada musola gitu. Di sana itu nggak ada sama sekali. Jadi kita harus kreatif untuk mencari tempat sholat gitu. Temen aku tuh pernah ngajakin sholat di park. Jadi kita lagi piknik, terus ya udah kita sholat di park itu. Bahkan saat orang tuaku datang buat wisuda, aku ngajak mereka ke Sydney kan. Mereka sholat backgroundnya kayak yang itu opera house. Opera house. Jadi kita sholat dimanapun kita bisa gitu. Jadi kita Bismillah aja, semoga ini bisa suci gitu. Kalau di mall aku tuh pernah dapat hacks dari TikTok. Jadi sholatnya itu di fitting room. Sholat di fit. Iya bisa sih Miss. Iya baru kepikiran juga. Jadi kalau udah kepepet banget itu kita cari fitting room terus kita sholat di situ gitu. Wudunya gimana tuh Miss? Wudunya di kamar mandi. Wudu di kamar mandi ya? Pakai air bawa sendiri? Biasanya aku bawa botol gitu. Bawa botol gitu ya?
Tapi kalau air keran di sana itu bisa diminum gitu nggak? Bisa diminum. Bisa. Tap water itu yang aku miss the most sih. Kayak gampang banget refill, jadi kita nggak perlu bawa botol yang berbotol-botol gitu loh. Iya. Nggak perlu Tapi ke di UB junction. juga ada ya. Ada. Iya, Refill kamu ada kan? Ada Miss. Ya refill di FIB nggak ada. Oh, iya, dengar-dengar ada yang bawa galon kemarin Wow. malam. Ada loh. Serius. Iya, Miss. Kemarin malam tuh ada yang bawa galon, motornya jadi masukin ke dalam. Sama. Waktu itu sore loh. Kamu ya? Enggak, bukan. Kirain ini pelakunya di sebelah kita. Oh gitu. Oke. Berarti kalau untuk kita sebagai minoritas gitu ya, kalau di sana itu agak sulit ya gitu ya, Miss ya. Jadi Ya, sekreatif aja sih. Terus ngomong-ngomong soal minoritas, aku pernah mendapat perlakuan tidak enak nih waktu aku pulang kampus. Iya. Jadi walaupun ini cuma 1 di antara 100 orang yang ada di Australia ya, Oke. tapi ini tetap aku merasa kayak kok serem banget ya orang ini gitu loh. Jadi waktu aku pulang kampus, aku jalan kan sama teman aku. Kayak aku bilang kampus rumahku tuh cuma 15 menit kan. Jadi aku jalan aja. Waktu aku jalan tiba-tiba ada ibu-ibu dari arah yang berlawanan. Dia tuh pakai baju sari. Tahu sari nggak? ya, Miss. Syari tuh. Kayak yang India-India gitu ya, Miss. baju Oh iya, oke. Tapi dia white. Heeh. Jadi itu nenek-nenek. Heeh. Terus tiba-tiba dia tuh udah dari jauh tuh udah ngeliatin aku kayak sinis banget gitu. Heeh. Aku udah nggak enak, jadi aku nggak lihat sama sekali kan. Aku cuma ngobrol aja sama teman aku. Iya. Terus waktu papasan dia bilang, "You don't have to wear that on the street, you know," kata dia. So aku kayak, Wear that maksudnya kerudung. Oke. terus aku kayak, lah ini aku dikatain barusan gitu loh. Masih loh dulu. Itu waktu aku semester 1 soalnya. Iya. Aksennya tuh masih belum masuk kan di telinga aku. Terus aku cuman kayak gitu doang. Terus dia langsung lewat gitu kan. Terus aku langsung balik badan kayak, temanku tanya, "Kamu dikatain ya?" Lah iya aku gitu. Terus kayak, damn. Tapi itu cuma 1 di antara 100 orang yang rasis sih menurut Iya, aku. iya, iya. Miss ya. Ya, Berarti tapi Australia tetap aja. nggak terlalu serasis US segala macam ya, Miss ya? Enggak sih. Oh, iya. Selama 2 tahun aku di situ, kayak cuman 2-3 kali lah aku dapat perlakuan kayak gitu. Jadi no. Oke. Balik lagi habis break. Gimana nih Chart habis break tadi? Udah lega belum? Udah minum kan tadi? Tadi break aku nggak minum sih. Oh iya. Iya. Boleh deh langsung masuk ke topik lagi. Gimana nih Mi? Miss cara beradaptasi selama 2 tahun hidup di sana. Iya, Berapa Miss. lama lah Miss sampai bisa beradaptasi? Ya, apalagi kan sebagai minoritas itu ya yang tadi ya, gitu. Itu sih tergantung mindset ya guys. Iya. Karena aku orang itu go with the flow, jadi aku kayak ya udah gitu, karena aku sekarang di sini ya mindsetku adalah di sini. Apapun yang terjadi nggak ada kata aku bisa kembali gitu loh. Oke. Jadi yang bisa aku lakukan adalah beradaptasi, yaitu dengan cara cari temen yang banyak. Nah kalau ada temen kita kan jadi nggak ngerasa sendirian, jadi semakin betah kan di Iya. perantauan gitu sih kalau aku. Iya. Dan juga kalau misal adaptasi in terms of academic style, Mm-mm. itu kan beda banget tuh academic stylenya di Iya. sana dan di sini. Jadi kalau di sana itu lebih banyak siswa itu harus aktif gitu loh di kelas. iya, Miss. Dan itu aku pelajari juga karena di Asian countries itu students tuh lebih mendengarkan daripada speak up. Sedangkan di Western countries mereka tuh lebih di encourage untuk speak up. Oh, Itu yang bikin beda. Jadi kalau aku melihat teman-teman sekelas aku kan dari kebetulan sangat diverse ya, all over the world. Nah temen aku yang paling dekat itu dari Vietnam dan India. Ya. Itu beda banget, kita bertiga itu bener-bener yang diem, dan teman kita yang dari OJ itu yang paling sangat speak up gitu. Oh. Padahal di kelas pas mereka speak up itu nggak penting-penting amat gitu loh. Tapi mereka asal keluar aja, Asal dan keluar itu aja. sebenarnya bagus karena Iya, dia iya. bisa apa ya, mencolok intelijen kita gitu loh. Jadi kayak kita bakal berpikir lebih dengan celetukan itu. Iya, Kita iya, kan iya. mencetuskan banyak Ada pikiran aja yang lain. diomongin Iya. kan, ada aja yang dipikirin. Ya sistem itu sih yang bikin aku beradaptasi di Australia. Dan itu juga memastikan semua murid itu aktif ya. Iya, iya. Jadi nggak ada yang kayak tidur tuh kayak kemarin tuh. Bener. Nggak ada. Jadi mungkin itu bisa diterapkan sih. Dan apakah budaya di sana itu mempengaruhi cara Miss mengajar di kelas? I try to. Jadi aku iya. berusaha bikin kelas itu lebih aktif gitu. That's why I have a lot of exercises kayak gitu kan. Yeah. Makanya aku seneng kalau kalian tuh lebih aktif di kelas. Iya. Nah, denger tuh kelas E tuh. Jangan diam-diaman aja tuh. Siapa tuh? Tapi jujur interaktif banget kelasnya. Iya. Miss. Interaktif sih. Makanya kita kayak seneng gitu, happy gitu. Apalagi hari Kamis pagi-pagi kan, Cat. Iya, pagi-pagi. Iya, masih baru fresh. Iya, Oke. baru ada energinya lagi kan. Kalau makanan lokal nih Miss di Australia ada ini nggak, adaptasi nggak? Aku denger hambar ya Miss di sana ya Miss ya? Apa gimana? Nggak juga sih. Oh iya, malah enak ya? Enak kok.
Yang di sana itu yang terkenal meat pie. Jadi waktu aku tanya ke temanku yang Aussie, teman kosku itu, apa sih makanan lokal di Aussie itu? Karena aku penasaran juga ya. Aku tahu tuh Vegemite. Kalian tahu Vegemite gak? Nggak tahu lagi Miss. Vegemite itu selai, tapi dia tuh rasanya kayak jamu kata orang-orang. Agak pahit gitu. Aku tahunya cuma itu. Terus Dan itu berarti dia makannya produce in langsung Australia. atau pakai roti? Enggak, jadi makannya itu diajarinnya pakai toast, pakai butter, Oke. Vegemite-nya dikit aja. Oh. Jadi dia kayak cuman hint Berarti of dia udah bitterness gitu loh. Nyegerak gitu rasanya ya Miss ya. Katanya, tapi aku nggak berani coba karena orang bilang nggak enak ya, ngapain aku coba kan. Iya iya iya. Iya. Si orang temanku ini namanya Michelle. Michelle tuh bilang kalau itu kamu harus coba meat pie kata dia. Meat pie itu daging. Ya kalian tahu pie kan? Iya, tahu Miss. Dalamnya daging. Udah. Udah. Pie kecil, dia kecil. Kalau pie kan biasanya gede tuh. Ini kecil. Terus sambil bawa bir kata dia. Udah kamu orang Aussie asli kalau kamu kayak gitu. Mana ya ngomongnya gitu. Iya. Tapi akhirnya aku cobain meat pie bareng dia. Dan itu ternyata bukan hanya jual meat pie, tapi dia juga jual kayak chicken pie, curry pie, pokoknya segala macam pie itu ada. Iya iya iya. Terus makanan lokal Melbourne, I think croissant sih. Oh. Gimana jual Di- croissant? Oh iya ya. Itu terhitung lokal ya? Jauh padahal ya sebenarnya. Iya jauh sih. Mungkin Jauh. ya orang Prancis banyak ke situ sih kayaknya. Kali ya. Kali ya, nggak tahu ya. Di Malang juga banyak kan kalau croissant ya. Iya sih. Di Indomaret juga udah ada sekarang. Tapi yang buat bukan orang Prancis ya. Yang buat orang Klaten dong. Iya orang Klaten. Tapi orang sana itu rela antri berjam-jam ke sebuah kafe yang baru buka. Jadi culture mereka tuh emang ngafe kayak orang Malang ya. Oh iya iya iya. Yang Malang banget deh itu ya. Karena Melbourne tuh terkenal kopinya enak banget. Dan aku glad I still can taste that coffee gitu. Wah, sebelum aku sakit lambung. Semirip itu ya Melbourne sama Malang ya. Berarti di sana suka orang-orang tuh suka pada ke gacoan ya. Belum ada gacuan. Belum Sama ada gacuan. SS ada. Apa? Sambal leses? Ada loh. Ada. Serius? Baru buka. Serius? Kok bisa? Iya. Berarti- Martabak Pecenongan juga ada. Udah expand sampai sejauh itu ya? Iya, ya, Hebat boleh juga boleh. ya. Resto Padang. Mungkin karena orang Klaten banyak di sana ya. Iya iya. Nah, Iya, bener itu tuh, dia. iya. Eh, Jadi dari kamu gimana, Cak? Kamu tertarik nggak? aku dari awal emang udah tertarik sih, Cat. Iya Jadi sih. kayak pengen ikut lah part yang udah diceritain sama Miss Farah tadi. Aku tertarik buat explore lagi kayak gimana Iya. nanti. Sama Terus gini loh, kan kita kan kebetulan di jurusan IT nih. Apakah kita punya kesempatan gitu loh, Miss, untuk maksudnya menempuh pendidikan di Australia, khususnya mungkin ya kalau misalnya di Monash ya atau di manapun itu. Tapi apakah kesempatan itu terbuka besar ya buat kita? Menurut aku ya, IT itu jurusan yang paling dekat dengan bahasa Inggris loh. Kalian pasti banyak menemukan kayak kata-kata dalam bahasa Inggris kan waktu kalian belajar. Ya. Mungkin buku kalian dalam bahasa Inggris atau maybe jurnal dalam bahasa Inggris, dan itu membuka kesempatan banget buat kalian belajar ke luar negeri. Nah, kebetulan kalau aku nggak salah dengar, LPDP itu lagi kerjasama sama AAS. Oke. Dan skema mereka itu dikhususkan untuk jurusan ekonomi dan IT. Oh, Jadi itu iya. kayak pas banget sama jurusan kalian, right? Pas banget Iya. tuh, Cak. Bisa dicoba. Persyaratannya juga I think sama, ada TOEFL or IELTS, terus ada CV, what else? Essay mungkin. Aku belum lihat websitenya, mungkin kalian bisa lihat Iya. di websitenya LPDP. Oke, Miss. Ada di sana jelas semua. Dan itu specific for economic atau IT students. So that's really ya buat Jadi- master ya. Oh, buat master mungkin iya peluang ini terbuka besar ya untuk kita semua ya. Apalagi di fakultas tercinta kita ya, ilmu komputer. Jadi teman-teman untuk yang ingin melanjutkan ke jenjang S2 ataupun mungkin S3 mungkin bisa banget tuh langsung Nyoba skema ya, yang nyoba-nyoba tadi. skema yang tadi kan. Ya nggak ada salahnya juga kan, nggak apa-apa kok kalau emang nanti nggak keterima, banyak kok jalan yang lain. Toh Miss Farah juga bisa kok, masa kita juga nggak bisa ya? Makanya. Heeh. Terus hal apa sih yang berubah gitu Miss dari sebelumnya Miss dari Indonesia terus nempuh pendidikan di sana terus balik lagi ke Indonesia, ada nggak Miss yang berubah, Miss ngerasa berubah dari diri sendiri gitu loh, mungkin kayak apa ya, self development gitu kok? Ya. Ya, menurut aku merantau, kamu merantau right? Iya, Miss. Itu kayak benar-benar membuka apa ya, kepribadian baru, in a sense, character development like you said. Jadi kita di sana itu nggak cuma belajar literally academically, tapi kita juga belajar kehidupan, terus belajar kayak
menghargai apa yang dulu itu dekat sekarang jauh gitu. Oh, iya, Kayak iya, sama iya. keluarga. Dulu tuh aku sering banget cekcok sama papa mama aku. Tapi waktu jauh ternyata kangen juga ya, susah Iya, iya, kalau iya, ada Iya, Miss. mereka. Sama Miss sama aku. Iya. Right? Iya, Ya. Miss. Ya kayak gitu sih. Terus karakter development as in kita tuh sendirian di sini. Heeh. Dan kita tuh nggak cuma belajar tapi kita juga hidup gitu loh. Iya. Kayak kita harus masak sendiri, Iya, iya, terus iya, iya. cuci baju gitu. Iya, Loh, iya, iya, iya. hal sesimpel itu tuh ternyata sangat-sangat berharga gitu loh kalau dekat orang tua ya. Iya. Ya itu sih karakter development itu sih. Jadi ngerasa Menghargai apa mandiri yang aja ya, ada, Miss, ya, lebih merasa mandiri. Terus juga aku belajar banyak tentang sosial sih. Mm-mm. Kayak kita tuh harus memperluas net kita. Jadi di Australia itu kayak aku merasa networking aku tuh bener-bener naik. Mm-mm. As in kalau aku di Indonesia aku nggak mungkin dapat kesempatan ini gitu. Iya, iya, iya. Kayak hal kecilnya. Kalian tahu kisah petualangan Sherina yang baru naik bioskop? Ya, tahu. Aku nggak bisa nonton karena aku lagi di Australia. Oke. Ternyata mereka ngadain world tour. Heeh. Jadi aku bisa nonton bareng sih Sherina sama Oh, Debbie Romeo. Keren. itu nggak bakal aku dapetin sih kayaknya kalau aku di Malang gitu. Wah, iya. Terus ada lagi kunjungan dari Kemdikbud. Heeh. Nah itu ada tuh sekretaris-sekretaris orang-orang kementerian itu yang datang. Dan aku juga kayak wah aku nggak bakal bisa ngobrol seberat ini kalau aku nggak di Australia gitu loh. Iya. Jadi kita harus memperluas memanfaatkan networking selama kita di sana gitu loh. Selama kita bisa berhubungan dengan orang yang hebat, atau maybe like orang biasa pun itu sebenarnya membuka koneksi kita gitu loh. Iya, Iya, iya. Miss. Buka kesempatan-kesempatan yang kita nggak tahu itu ada. Right ya. Iya, iya. Jadi studi di luar itu emang membuka banyak kesempatan ya. Ya siapa tahu buat teman-teman yang mau kuliah di Australia, siapa tahu bisa nonton bareng Sherina juga ya. Iya, lumayan kan. Udah tua ya Serinanya ya. Tua. Iya. Oh iya. Ntar 40 tahun bikin film lagi dia. Iya, makanya. Iya. Terus langsung udah deh ya Miss ya, kayak Iya. kita cukupin di sini aja Mungkin ya. saran dari Miss sendiri untuk teman-teman yang ingin bukan hanya studi di Australia ya, mungkin studi di luar Indonesia, luar negeri. Oke. Gitu. Biar nggak insecure gitu Miss soal Nggak beasiswa, insecure biar gitu. mereka pede, lebih yakin lah dalam Dan juga mereka juga bisa gimana mereka bisa keluar dari zona nyaman mereka. Terus ya mencoba sesuatu yang baru. Aku tanya dulu deh, kalian kalau insecure tuh biasanya insecure masalah apa sih? Kalau daftar luar negeri tuh? kalau aku kayak aduh ini susah kali ya, aduh ntar aja deh aku gitu Miss, kayak lebih nahan-nahan gitu Miss buat ngapa-ngapain. Gitu. Kalau aku sih lebih ke ini. Apakah aku bisa ngikutin mereka gitu? Itu Apakah juga. aku ketinggalan banyak nih gitu. Nah, Itu sih, overthinking kalian itu sebenarnya aku rasakan juga waktu aku daftar. Oh. Yang aku lakukan adalah aku tuh sempat baca buku. Judulnya itu Let Them Theory. Let Them Theory itu juga ada teori tentang 5 second rules I think. Nah, 5 second rules itu kalian hitung 1 sampai 5, terus kalian melakukan apa yang kalian pikirkan. Oke. Itu yang aku terapkan. Jadi aku tuh ada notes. Itu aku ada checklistnya. Aku kumpulin tuh persyaratan beasiswa itu apa aja. Terus aku checklist yang udah aku kumpulin. Yang belum, kalau aku merasa kayak aduh ini susah nih kayaknya. Misalnya essay. Iya. Tapi aku merasa kayak kalau nggak aku lakukan ini tuh bakal rugi banget di aku gitu loh. Iya. Jadi 5 second rules aku kayak hitung 1 sampai 5 terus kayak ya aku harus kerjain aja lah gitu. Jadi motivasi itu dari dalam diri sendiri juga. Seberapa pengen kalian melakukan itu, ya kalian pasti bakal lakukan. Aku percaya gitu sih. Jadi nggak usah insecure ya teman-teman, soalnya Miss Farah juga punya pengalaman kok insecure tapi tetap dilakuin dan akhirnya sampai sekarang udah Bisa dapat sampai lah di titik benefit, ini. bisa sampai di titik ini. Terus ada nggak rekomendasi selain BPI, LPDP yang Miss rekomendasiin gitu buat beasiswa apply ke luar negeri? Mungkin bisa dicoba beasiswa kampus karena ini Australia aja ya, karena aku taunya cuma Iya, Australia. Specifically Monash, Ya. karena Monash tuh juga ada beasiswa dari kampus yang beragam. Tapi bedanya dengan LPDP adalah dia itu skemanya itu beda. Jadi ada yang cuman tuition fee, ada yang cuman living allowance. Jadi yang diberikan pun tidak sebanyak beasiswa Indonesia. Iya. Aku sendiri belum pernah coba, cuman ada satu rekan aku yang pakai beasiswa itu. Dia pakai Women in STEM. Itu dia dapat tuition fee sama living allowance. Jadi 2 beasiswa yang berbeda. Dan menurut aku saingannya itu juga
seluruh dunia, right? Iya. Karena dari kampus. Iya, Tapi iya, iya. possible loh, buktinya teman Iya. aku ada yang diterima kan. Iya, Miss. Jadi pinter-pinter cari skema aja sih menurut aku kalau beasiswa itu. Dan juga essay-nya juga bikin yang very specific, yang bisa menarik hati para pemberi beasiswa itu, meyakinkan mereka kalau aku bisa loh belajar di luar negeri gitu. Oke, oke. Yang penting kita itu berani nyoba aja sih. Yes, right. Iya. That's the point. Gitu. Ini kalau kita kan udah selesai bahas di sini, tapi mungkin teman-teman ada pertanyaan, boleh nggak ngontak Miss Farah di luar Boleh ini? banget, boleh Oh banget. iya, bisa lewat apa tuh, Miss? You have my email, right? Ya. Ya, bisa tulis email ke aku pasti balas. Aku buka email tiap hari soalnya. Oke, Miss. Oke, siap. Or maybe my Miss. IG kalau kalian mau. Oh, boleh Bisa tuh, DM boleh aku. sih. Oke. Di sini. Lanjut ya, tolong ya editor ya. Editor tolong ya. Oke, wah obrolan kita hari ini benar-benar ngebuka mata banget ya. Iya. Terima kasih buat Miss Farah udah nyempetin datang ke sini di tengah-tengah sibuk mengajar, di tengah-tengah sibuk belajar juga. Soalnya kan katanya tadi sambil mengajar, belajar juga sesuatu hal yang baru ya, Miss ya. 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 Makasih juga Richard udah nemenin aku sama teman-teman di sini hari ini. Oke, sip. Aman-aman. Mungkin segitu aja, kita tutup dulu aja kali ya, Miss ya, Richard ya. Ya, sampai berjumpa di lain kesempatan teman-teman. Dadah.